Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan Allah selalu beri kita kesehatan dan lindungannya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi kita hari ini bakal bahas bab 3 sejarah kebudayaan Islam dengan tema sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, anak-anak bisa lihat di slide ya. Di situ ada teori Gujarat. Yang pertama, teori Gujarat ini dipopulerkan oleh seorang orientalis yang meneliti tentang Islam di Indonesia. Jadi, teori Gujarat ini lahir pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Kambai, Gujarat, India. Selanjutnya bisa dibaca di buku pelajaran SKI-nya masing-masing. Terus, yang kedua, itu ada teori Arab. Nah, dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Nah, beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini, mengatakan bahwa teori Arab itu mengatakan kalau Islam masuk ke Indonesia berasal dari Mekah sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Selanjutnya ada teori Persia. Nah, teori Persia ini dibawa oleh Husain Jajadiningrat. Nah, teori Persia ini lebih menitik beratkan tujuannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia, diantaranya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Dan di Sumbar atau Sumatera Barat itu peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwi atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Dan yang keempat itu ada teori Tiongkok. Teori Tiongkok adalah teori yang berpendapat orang Tiongkok telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Dan ini dikenal pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Nah, jadi anak-anak bisa baca lagi, bisa di-searching lagi dari banyak sumber tentunya tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, baik, selanjutnya kita bahas tentang proses Islamisasi. Proses Islamisasi adalah proses masuknya Islam ke Indonesia yang berjalan dengan damai. Ada kalanya penyebaran Islam dikaitkan dengan cara-cara kekerasan. Nah, di sini banyak yang menganggap Islam itu radikal, Islam itu teroris, itu banyak sekarang. Padahal tidak seperti itu kenyataannya ya anak-anak ya. Jadi, masuk Islam itu sangat-sangat mudah. Tapi setelah masuk Islam ada tanggung jawab yang dituntut untuk menjadi umat yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, melalui syarat-syarat ini kita bisa dinyatakan orang Islam. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Selanjutnya, ibadahnya sederhana, biayanya murah, tidak mengenal kasta, fleksibel dan tidak adanya kekerasan. Nah, selanjutnya kita bahas jalur masuknya Islam di Indonesia. Pada taraf permulaan ini kita bisa lihat di gambar
ada beberapa orang sedang bertransaksi jual beli. Jadi proses islamisasi salah satunya ialah melewati perdagangan. Perdagangan ini terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-16. Jadi pada masa itu pedagang muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan atau kampung Arab. Dari tempat ini mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu dengan jalur perkawinan. Nah, jadi agama Islam ini masuk melalui jalur perkawinan. Seperti apa, Bu? Seperti ini. Jadi jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih cepat. Kenapa? Karena apabila terjadi perkawinan antara anak bangsawan atau anak raja dan adipati, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat yang kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Jadi anak-anak bisa lihat di gambar sebelah kiri slide posisinya. Nah, kita bisa lihat betapa sederhananya dulu dengan jalur perkawinan ini bisa dapat menyebarkan agama Islam. Jadi perkawinan dengan pedagang asing inilah yang juga merupakan faktor yang menyebabkan agama Islam berkembang dengan pesat. Oke, kita masuk pada jalur yang selanjutnya, yaitu jalur tasawuf. Apa itu tasawuf, anak-anak? Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut dengan sufi. Berdasarkan hasil seminar nasional tentang masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan pada tahun 1969 dan tahun 1978, disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. Daerah yang pertama kali disinggahi adalah pesisir Sumatera. Nah, jadi agama Islam ini disebarkan oleh para saudagar muslim yang juga bertindak sebagai mubaligh dan dilakukan secara damai. Baik, selanjutnya agama Islam masuk melalui jalur pendidikan. Jadi anak-anak bisa lihat gambar di samping ya. Itu sedang mengkaji Al-Quran. Masya Allah. Jadi jalur pendidikan ini juga dapat dilakukan di pondok-pondok pesantren seperti yang kita ajarkan sekarang. Nah, diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Seperti Sunan Ampel, ya, salah satu wali songo kita yang mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Lalu ada juga Raden Patah mendirikan pesantren Gelagah Wangi Demak, dan demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang. Nah, melalui pendidikan ini proses islamisasi dilakukan secara bertahap. Nah, jadi yang diajarkan itu tidak hanya tentang pelajaran umum saja. Jadi pelajaran sejarah-sejarah tentang masuknya Islam itu bisa dipelajari di jalur pendidikan ini. Selanjutnya, agama Islam masuk melalui jalur kesenian. Anak-anak bisa lihat ya, gambar di samping sang dalang sedang memerankan wayangnya ya. Beliau bisa saja menyampaikan cerita-cerita dalam perwayangan itu disisipkan sedikit cerita Islam. Nah, jadi penyebaran agama Islam itu sangat cepat apabila melalui jalur kesenian, karena terlihat dengan adanya peninggalan-peninggalan seperti seni bangunan, musiknya itu menarik perhatian. Dan wayang adalah salah satu contoh media para sunan untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selanjutnya, Islam masuk melalui jalur politik. Nah, ini anak-anak bisa lihat ya. Di sini ada seorang raja yang sedang dipayungi
oleh para ajudan-ajudannya. Nah, seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar karena beliau memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam. Jika raja di sebuah kerajaan tersebut memeluk agama Islam, nah maka rakyatnya ini akan mengikuti rajanya. Alasannya kenapa? Karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang luar biasa, kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Demi kepentingan politik, maka raja akan mengadakan perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam itu juga. Nah, jadi penyebaran jalur politik sangat-sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita sudah selesai. Jadi kesimpulannya, sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat banyak kita baca ya. Kalau di buku pelajaran kita ini hanya dibahas sedikit. Nah, jadi kita bisa buka searching Google atau buku-buku sejarah kebudayaan Islam lainnya yang membahas tentang sejarah masuknya Islam. Oke, anak-anak, tugasnya adalah menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan barusan. Nah, jadi anak-anak, Ibu minta tugasnya hanya menyimpulkan dengan bahasa sendiri ditulis dalam satu kertas ya. Kertas tulis boleh, buku tulis boleh, portofolio boleh, HPS boleh. Nah, jadi dikumpul paling lambat jam 9 malam. Ya, jadi jangan sampai tidak ada yang mengumpul. Ini karena bisa berpengaruh baik. Karena hasil-hasil tugas-tugas kalian akan berpengaruh baik dan membantu nilai ujian kalian nantinya. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan pelajaran kita berjalan dengan apa yang sesuai kita inginkan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu sehat semuanya, dimanapun kalian berada, dimanapun, kapanpun, itu kondisinya harus tetap sehat, harus jaga kesehatan, dijaga pola makan dan pola tidurnya, jangan suka begadang, ya anak-anak Ibu. Karena kalau udah di rumah kayak gitu nih, suka lupa kadang jam istirahatnya jam berapa, lebih mentingin begadang. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu tunggu tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.